melodi tidak jauh beda dengan kata-kata. Dalam menata kata, menata kalimat kita dibutuhkan ada istilah frasering, katanya pemenggalan atau pemenggalan dari kata kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut merupakan penggabungan dari kata-kata, paket-paket dari kata-kata tersebut. Dari paket-paket itu menjadi sebuah kalimat yang utuh, sehingga kalimat yang utuh itu dipahami. Nah, dari kalimat itu membentuk paragraf. Nah, sehingga satu paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat yang tersusun, dan apabila dicerna secara keseluruhan, maka paragraf itu akan menjadi satu kesatuan yang di dalamnya ada pemahaman, pengertian. Begitu pula dalam bermain melodi. Ketika kita memainkan melodi, kita berpikir seperti halnya kita membuat kalimat, membuat paragraf ataupun membuat cerita yang lebih lengkap. Nah, sehingga yang membaca bisa memahami menikmati secara mudah dari kata per kata, kemudian kalimat, bentuk kalimat, kemudian membentuk sebuah paragraf. Contoh, kita akan mengolah kata-kata ini atau mengolah melodi ini dalam skala blues. Nah, kita akan membuat pidato melalui nada-nada, melalui musik ini, yang dibentuk dari untayan, menyusun nada-nada pendek ataupun melodi-melodi pendek, kemudian melodi-melodi agak panjang, sampai akhirnya kita membentuk sebuah frase. Frase itu merupakan gabungan dari melodi-melodi yang pendek. Nah, dalam hal improvisasi ini, itu bisa dilakukan secara spontan, sehingga kita memainkan melodi-melodi pendek itu membentuk sebuah kalimat ataupun frase. Nah, frase ini nanti akan membentuk sebuah paragraf, sehingga musik improvisasi yang dimainkan ini kita terdengar teratur dan indah. Dalam skala blues yang kita mainkan, artinya dari skala ini, nada-nada ini, dari nada-nada ini kita akan olah. Nah, kita akan olah sehingga membentuk kalimat-kalimat pendek ataupun frase. Yang pendek seperti ini. Nah, itu merupakan melodi pendek. Nah, melodi pendek ini nanti akan menjadi sebuah kalimat apabila dibentuk melodi ini secara teratur. Contohnya seperti ini. Nah, itu menjadi sebuah kalimat. Ada 4 melodi pendek digabung menjadi sebuah kalimat, sehingga ketika kita membaca sebuah kalimat melodi seperti ini akan terasa kita seolah-olah kita sedang membaca sebuah kalimat dalam sebuah kata-kata. Nah, kalau tidak dibentuk seperti itu, nanti hasilnya akan amacak dalam bahasa Sunda, yaitu tidak teratur. Setelah main melodi pendek ini, kita buat lagi melodi yang agak panjang. Nah, melodi yang panjang-panjang ini nanti digabung dengan melodi yang pendek, itu pun nanti akan menjadi sebuah frase ataupun kalimat yang utuh. Nah, kalimat yang tadi itu baru satu kalimat. Nah, kita buat lagi. Sudah menjadi sebuah kalimat, jadi gabung dengan yang tadi menjadi 2 kalimat.
Nah, sehingga pendengar itu mendengarkan dengan nikmat, mendengarkan apa yang kita mainkan. Nah, boleh kita memainkan speed ataupun yang agak cepat, itu pun tetap harus mengacu kepada pengolahan frase seperti ini. Sehingga frase yang dengan melodi yang bertempo cepat itu tidak jauh beda dengan melodi yang bertempo lambat. Artinya tetap memiliki nilai-nilai melodi yang memang harus dilakukan. Ada frase yang panjang sekaligus, misalkan nah itu sudah dibuat, itu dibuat dalam perencanaan sebelumnya yang kita namakan dengan lick. Jadi artinya bahwa saya membuat lick-lick dalam iringan A minor dengan tokoh skalanya adalah blues dibuat sebelumnya, sehingga ketika kita main berimprovisasi itu muncul kembali. Seperti itu. Kalau kita nggak punya perbendaharaan lick, maka kita akan kesulitan. Bagaimana mungkin imajinasi kita muncul dengan sendirinya tanpa perbendaharaan lick. Lick itu artinya perbendaharaan kata-kata yang telah kita punya. Nah, sehingga ketika kita berpidato, maka kita akan munculkan lagi perbendaharaan kata-kata, perumpamaan ataupun kata tentang apa saja, karena itu sudah sering dilakukan. Nah, kalau tidak memiliki perbendaharaan lick, maka kita akan memainkan hanya mengandalkan feeling atau perasaan yang waktu itu dimainkan. Itu pun nggak apa-apa. Kalau seandainya cukup dengan seperti itu, bisa membuat melodi yang bagus, yang enak didengar dan tidak membosankan. Nah, karena itu satu tugas bagi para musisi pemula yang ingin mahir berimprovisasi musik, tentu saja harus banyak membuat lick. Jadi setiap kalimat pendek itu ada titiknya, atau komanya, itu bisa kita nikmati. Jadi tidak acak. Tapi masing-masing memiliki kekuatan, memiliki tujuan, kemudian apabila digabung menjadi sebuah kalimat yang utuh. Itu. Jadi artinya kita tetap memainkan melodi pendek ini berdasarkan alur kor yang berjalan. Jangan lupa, telinga kita tetap harus mendengar kemana kor itu pindah. Ada juga ini kasus-kasus ketika kita memainkan melodi, kita tidak peduli kor kemana, sehingga kor kemana pindah, sehingga kita memainkan melodi tidak sinkron dengan kor yang dimainkan. Tentu saja ini akan keliru dan akan tidak enak didengar. Artinya ketika chord di A minor, maka kita mainkan suasana nada-nada yang masuk ke dalam A minor. Ketika chord akan ke D minor, kita kasih feel in. Sehingga ketika nada masuk ke D minor itu tidak kaku, karena kita sudah memberikan fill in ataupun jembatan untuk menghantarkan melodi ini ke D minor.
sementara di D minor. Kembali ke A, kita hantarkan sama ketika ke E juga. Suasananya harus tetap di E. Pilar-pilarnya harus di pilar-pilar E. Kaitan dengan pertanyaan dan jawaban, nah ini juga memang bagus, harus dilakukan. Artinya kan ada nada tinggi berupa pertanyaan, kemudian dijawab, kemudian pertanyaan ini dijawab lah, sampai akhirnya membentuk satu kalimat. Apabila kita membuat 4 kalimat, maka pertanyaan pertama pertanyaan sementara, jawaban sementara. Pertanyaan yang kedua dan yang terakhir adalah jawaban untuk ketiga pertanyaan ataupun ketiga baris, ketiga frase pendek ini jawab oleh satu frase terakhir menjadi sebuah kalimat yang utuh. Satu, jawaban yang pertama, yang kedua, yang ketiga bikin lagi pertanyaan, dan terakhir disimpulkan dengan satu kalimat melalui penutup.